Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik teman-teman ya, di video kali ini kita mencoba update tentang penerimaan pendaftaran ya untuk panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa atau PKD. Ya, sudah dimulai dari tanggal 14 tadi siang ya hingga 19 Januari tepatnya tahun 2023 ya. Dan untuk pembahasan kali ini ya, kita mau bahas tentang syarat pendaftaran ya, kemudian tugas dan wewenang PKD. Selain itu kita bahas pula tentang gaji atau honor ya. Sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja ya. Untuk pendaftaran Panwaslu kelurahan atau desa ya atau PKD ini kan telah dibuka tadi siang ya di sejumlah daerah pada tanggal 14 tadi siang ya hingga 19 Januari tepatnya tahun 2023 ya. Dan beriringan dengan tahap pendaftaran juga ada tahapan penelitian kelengkapan berkas tentunya ya, untuk kelengkapan berkas pendaftaran calon, dan nantinya berbagai tahapan proses pembentukan akan berlangsung hingga akhirnya ada pelantikan Panwaslu kelurahan atau desa terpilih. Nah, informasi mengenai pendaftaran Panwaslu kelurahan atau desa pemilu 2024 pun kita bisa peroleh ya melalui akun sosial media Panwaslu kecamatan ya, sesuai dengan domisili rekan-rekan masing-masing ya. Dan buat rekan-rekan yang berminat menjadi Panwaslu kelurahan atau desa pemilu 2024 dapat mendaftarkan diri langsung ke kecamatan setempat atau kanal yang disediakan oleh masing-masing Bawaslu di daerah ya. Baik, untuk rekrutmen Panwaslu desa ini ya dibuka berdasarkan keputusan Bawaslu RI nomor 5-KP.01-K1-01-2023 ya, dan tertanggal 2 Januari 2023 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ya. Nah, selain memperhatikan persyaratan pendaftaran ya, masyarakat juga mencari informasi ya, kita gali informasi mengenai tugas, wewenang, serta besaran gaji Panwaslu desa 2024 ya. Diketahui Panwaslu tidak hanya akan mendapat tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu 2024, namun juga akan menerima honor bulanan ya selama masa kerjanya berlangsung. Nah, pertanyaannya, lantas berapa gaji Panwaslu kelurahan atau desa pemilu 2024 ya? Baik, langsung saja sebelum kita lanjut ke tugas, wewenang, dan gaji atau honor ya, untuk persyaratannya ya rekan-rekan bisa catat ya. Jadi syarat pendaftaran Panwaslu kelurahan atau desa pemilu 2024 yang pertama yaitu surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu kecamatan, kemudian fotokopi eKTP ya, pas foto warna terbaru ya, ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli. Selanjutnya daftar riwayat hidup. Nah, kemudian yang keenam, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas
disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba ya dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan. Selanjutnya yang ketujuh, surat rekomendasi atau izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih. Yang kedelapan, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini memuat setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Kemudian tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu yang full ya. Selanjutnya di sini ada lagi tambahan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik ya, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu ya. Kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, Bawaslu Kabupaten atau Kota, KPU atau KPU Kabupaten atau Kota ya, banyak banget persyaratannya ya. Baik, selanjutnya ya, setelah kita bahas untuk syarat pendaftaran ya, sekarang mengenal Panwaslu serta tugas dan wewenangnya ya. Jadi Panitia Pengawas Pemilu Desa atau Panwaslu atau PKD ya, itu adalah organisasi yang dibentuk untuk mengawasi ya pelaksanaan pemilu desa atau di kelurahan. Nah, panitia ini dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Desa atau sering kita dengar KPUD atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh KPUD ya. Nah, panitia ini dibentuk dalam tingkat desa atau kelurahan dan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa pemilu desa dilaksanakan dengan benar, aman dan demokratis, dan tentunya dikaji ya. Selanjutnya ya, untuk tugas panitia pengawas pemilu atau Panwaslu Desa 2024 yang pertama itu membantu Komisi Pemilihan Umum Desa atau KPUD dalam melakukan persiapan pemilu desa tahun 2024. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS di desa atau kelurahan. Yang ketiga, membantu dalam proses pemungutan suara seperti memberikan informasi kepada pemilih, menjaga kondusivitas di TPS, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan pengecekan jumlah pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara. Yang kelima, melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada KPUD, mengelola dan menjaga keamanan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pemilu desa. Yang ketujuh, melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPUD ya, ini tugasnya. Selanjutnya wewenang ya, di sini ada 5 ya. Jadi wewenang panitia pengawas pemilu atau Panwaslu Desa tahun 2024 ya. Yang pertama, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di desa atau kelurahan. Yang kedua, mengambil tindakan atau tindakan tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu desa. Yang ketiga, mengambil alih pengelolaan pemungutan suara jika terjadi kondisi darurat atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, melaporkan peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada KPUD. Yang kelima, menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses pemilu di desa atau kelurahan. Ya, ini wewenangnya ada 5. Jadi panitia pengawas pemilu desa itu memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengawasi pelaksanaan pemilu desa dengan tujuan utama yaitu untuk menjamin bahwa pemilu desa dilaksanakan dengan benar, aman, dan demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sekarang siapa saja yang bisa menjadi Panwaslu Desa? Ya, umumnya Panitia Pengawas Pemilu Desa atau Panwaslu Desa 2024 di Indonesia dibentuk dari masyarakat setempat ya, yang dianggap memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang harus ditangani sebagai Panitia Pengawas Pemilu Desa atau PKD ya.
Nah, di sini ya secara umum ya syarat-syarat untuk menjadi panitia pengawas pemilu atau Panwaslu Desa 2002 di Indonesia antara lain yang pertama tentunya adalah warga Indonesia ya, warga negara Indonesia yang berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Yang kedua, bersedia dan mampu melakukan tugas sebagai panitia pengawas pemilu desa. Yang ketiga, bersedia untuk mengikuti pelatihan yang diberikan oleh KPU. Yang keempat, tidak dalam masa hukuman atau dalam masa pemeriksaan tindak pidana. Yang kelima, tidak dalam masa pemungutan suara di TPS. Yang keenam, memahami peraturan yang berlaku dalam pemilu desa. Selain itu, panitia pengawas pemilu desa 2004 juga harus memiliki integritas yang tinggi dan dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. Nah, kemampuan komunikasi dan negosiasi juga merupakan skill yang penting bagi panitia pengawas pemilu desa. Ya. Sekarang lanjut ke rincian gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024. Ya. Sebelum kita lanjut ya, dengan skala tugas dan wewenang yang diberikan kepada panitia pengawas pemilu desa atau Panwaslu Desa 2024. Lantas berapa besaran gaji yang akan diterima masing-masing anggota ya, baik ketua dan juga bawahannya. Nah, untuk menjawab hal ini, Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani ya, sebelumnya sudah mendatangani surat keputusan nomor 5/5715 atau 5715/MK.302/2022 dan dalam keputusan tersebut berisikan besaran gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya. Nah, seperti yang diketahui, jika gaji Panwasam sebelumnya berkisar 1.850.000 per bulan untuk ketua ya, dan 1.650.000 untuk para anggota di bawah ketua Panwasam masing-masing desa. Kemudian untuk besaran gaji yang akan diterima Panwasam tahun 2024 mendatang itu adalah 2.200.000 per bulan untuk ketua dan 1.900.000 per bulan untuk anggota Panwasam lainnya ya. Yang tadinya untuk ketua itu 1.850.000 sekarang menjadi 2.200.000. Kemudian untuk anggota ya, untuk anggota yang tadinya 1.650 itu naik 1.900.000. Lalu untuk kepala sekretariat akan diberikan gaji sebesar 1.550.000 per bulan. Pelaksana teknis besaran gajinya adalah 900.000 per bulan dan untuk pelaksana teknis non PNS yaitu 1.500.000 per bulan. Sedangkan untuk gaji Panwaslu Desa 2024 dan juga kelurahan itu sebesar 1.100.000 per bulan. Dan kemudian untuk pengawas tempat pemungutan suara atau TPS itu sebesar Rp750.000. Dan yang terakhir itu adalah gaji pengawas tempat pemilihan suara atau PTPS naik menjadi 1 juta ya, yang sebelumnya itu 650.000 dan sumber dana yang akan dipakai dalam proses pemilihan umum ini adalah APBN. Itulah update hari ini ya, tepatnya tanggal 14 ya, yang cukup lengkap menurut saya ya mengenai Panwaslu Desa tepatnya tahun 2024 ya, pemilu 2024 beserta tugas dan wewenang serta gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024. Jika teman-teman tertarik untuk bergabung, silakan hubungi pihak terkait, tentunya rekan-rekan bisa daftar di kecamatan ya. Baik, terima kasih. Sebelum dan setelahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan mohon koreksinya. Sekali lagi buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya, baik PDF perangkat desa atau PPS atau wawancara PPS, bisa gabung di Telegram channel, nanti langsung chat saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam sukses berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.